Oke, kita ke surveillance penyakit akibat kerja. Jadi, kenapa kita membahas tentang surveillance penyakit akibat kerja? Jadi di sini jumlah usia kerja yang besar merupakan tantangan sekaligus peluang. Karena seperti Mbak-mbak semua kan juga bekerja semua gitu ya. Jadi ada lingkungan kerja gitu ya. Nah, tujuan pengaturan adalah acuan untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk penyakit akibat kerja yang begitu dan bertanggung jawab serta bisa memberikan perlindungan ke pekerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan yang berbeda dengan kecelakaan secara akut dan perjalanan penyakit akibat kerja itu biasanya berlangsung cukup lama yang disebabkan karena pajanan yang bertahap. Penyakit timbul dalam jangka waktu yang relatif lama, kemudian dapat dipulihkan dengan menghentikan pajanan atau faktor risiko. Kemudian ada risiko irreversibel, bisa bersifat yang eh, karena bahan kimia, begitu. Ada 5 jenis pajanan penyebab, ada pajanan fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Jadi masing-masing sudah dijabarkan. Kalau fisika dari suhu ekstrim, bising, pencahayaan, vibrasi, dan perubahan tekanan udara. Kalau dari kimia ada bentuk kimia padat, cair dan gas, biologi dari bakteri, virus, jamur, dan sebagainya. Ergonomi itu karena angkut, posisi kerja, anamnesa, tata laksana dari medisnya, rujukan jika memang diperlukan. Kemudian ada pencatatan pelaporan dan juga surveillance. Jadi kalau surveillance ini adalah berupa pengamatan sistematis dan berkelanjutan. Diagnosa penyakit kita memerlukan untuk memberikan pelayanan yang tepat yang jelas. Kita perlu ada anamnesa, wawancara mendalam tentang keluhan dan riwayat kesehatan pasien. Kemudian ada pemeriksaan fisik secara menyeluruh dan pemeriksaan penunjang jika memang diperlukan. Dan yang langkah kedua, penentuan pajanan di tempat kerja, kita mendeskripsikan semua pekerjaan secara kronologi dan pajanan yang dialami, periode waktu melakukan masing-masing pekerjaan, produk yang dihasilkan, dan bahan yang digunakan, serta ada penggunaan alat APD apa yang digunakan. Hubungan, jadi kita yang ketiga kita melihat hubungan pajanan dan diagnosa, jadi mengidentifikasi apakah penyakit ini sesuai dengan eh, tempat kerjanya, hubungan dengan waktu, apakah penyebabnya ini memang sudah berlangsung lama, ada, kemudian dilihat dari pola gejalanya pada pekerja, apakah didapat selama bekerja ataukah ketika ada di rumah, itu yang harus dibedakan. Langkah keempat ada besarnya pajanan, ini anamnesa lengkap, data objektif, dan referensi karakteristiknya seperti itu. Langkah 5 dan keenam kita menghilangkan atau meminimalkan faktor perancu, ada faktor individu. Ini faktor perancu ini berdasarkan jenis kelamin dan usia, kebiasaan hidup, riwayat penyakit keluarga, genetik, status gizi, riwayat atopi, dan penyakit penyerta. Ada faktor luar tempat kerja. Ini ada faktor perancu seperti tempat tinggal dan kegiatan lain di luar tempat kerja yang bisa menjadi faktor perancu, apakah itu berasal dari tempat kerja ataupun dari luar. Diagnosa okupasi di sini setelah analisa 6 langkah, dokter biasanya akan menyimpulkan apakah eh, penyakit yang diderita oleh seseorang itu akibat pekerjaan ataukah tidak.
Ada dua kategori, riwayat penyakit akibat kerja spesifik berdasarkan hubungan waktu atau dugaan penyakit akibat kerja karena ada faktor perancu tadi. Ini contoh penyakit akibat kerja spesifik, misalnya tuberkulosis paru yang disebabkan oleh lingkungan kerja di rumah sakit, bisa petugas laboratorium, tenaga non kesehatan di vaskes yang tidak menggunakan APD. Ada juga asma akibat pekerjaan seperti poliureten, pembuat roti, pekerja deterjen bubuk, ataupun pekerja mebel. Kemudian ada dermatitis kontak, iritan dan alergi, seperti itu, dan pekerjaan yang lain sebagainya. Penyakit akibat kerja spesifik lainnya ada sistem saraf dan sensori, carpal tunnel syndrome, ada tuli sensori neura, kata akibat kerja, ataupun keratitis. Kalau muskuloskeletal ataupun tekanan udara ini masing-masing banyak akibatnya dari masing-masing, tergantung dari tempat kerja dan faktor risiko apa yang kira-kira ada. Kewenangan dokter dalam diagnosa, dokter memiliki hak dan kewajiban untuk mendiagnosa sesuai dengan kompetensinya dan juga memberikan perlindungan hukum. Tata laksananya yang jelas kita melakukan tata laksana medis dan tata laksana okupasi sesuai dengan pajanan yang ada di lingkungan kerja. Ketika ada pajanan yang dirasa risiko, pajanannya bisa dihilangkan atau dikurangi dengan mengurangi jam kerja ataupun memberikan waktu istirahat yang panjang. Tata laksana medis bisa melakukan terapi ataupun terapi non medikasi dengan edukasi, pelatihan fisioterapi ataupun konseling. Kalau terapi medis pasti dengan memberikan obat-obatan. Tata laksana okupasi pada individu ya, tadi memberikan edukasi, pencegahan, penilaian ataupun penilaian kecacatan yang terjadi. Jadi semuanya di tulis begitu gitu tata caranya. Kemudian ada penilaian kelalaian kerja, apa yang perlu dipertimbangkan itu bisa dari tingkat keterampilan, potensi dampak ataupun kesiapan pada keadaan darurat, dan juga contoh penilaian bisa apakah dari pekerja bisa kembali bekerja atau tidak, dan itu dicatat ketentuannya. Nah, tata laksana pada komunitas ini pencegahan pada kelompok. Jadi ada kegiatan pencegahan penyakit, penemuan dini, rekomendasi tempat kerjanya, pengendalian dan sebagainya. Sistem rujukan jika memang diperlukan ketika ada pekerja yang sakit perlu dilakukan rujukan. Kapan? Ketika ada keterbatasan fasilitas pelayanan yang ada di tempat kerja, keraguan diagnosa yang lebih apa ya, lebih kompeten lagi bisa dirujuk dan penilaian khusus. Alur pelayanannya ada FKTP, kemudian diagnosis PAK spesifik sesuai tempat kerja, kemudian memberikan rujukan dan FKRTL ke dokter spesialis berkompeten. Pencatatan laporan yang ini fasilitas pelayanan kesehatan, pencarian laporan yang pertama melakukan kalau Paskes ya pasti mencatat setiap kasus ya, dan pasti melakukan surveillance, kemudian datanya disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten untuk laporan. Ini surveillance-nya jadi kegiatan pengamatan dan sistematis terus-menerus gitu ya untuk masalah penyakit dan masalah kesehatan yang ada. Ini komponennya yang jelas kita pengumpulan data secara aktif dan pasif. Kalau aktif itu pemeriksaan berkala setiap bulan. Kalau pasif bisa pelaporan ke Vaskes. Kemudian ada pengolahan data berupa pengerekaman, validasi, dan pengelompokan berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Kemudian dianalisa datanya, baik itu data analisa deskriptif atau analitik, dan kemudian diseminasi informasi. Pembinaan dan pengawasan itu dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kota berupa pembuatan kebijakan, pendidikan pelatihan, dan pemantauan serta evaluasi. Sasaran pedoman ini diterapkan untuk tenaga kesehatan dan Vaskes serta pemerintah. Kemudian jenis penyakitnya menurut
Perpres nomor 7 tahun 2019 itu sesuai dengan pajanan faktor aktivitas, penyakitnya, sistem target organnya di mana yang terkena, dan kanker akibat kerja juga ada kemungkinan berasal dari pajanan tempat kerja dan spesifik penyakit lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Ini contohnya sistem pernapasan ada pneumokokus pada pekerja tambang, asma okupasional pada pekerja kimia, pembuatan roti dan sebagainya. Kemudian ada bisinosis pada pekerja di kapas dan sebagainya. Untuk sistem kulit disebabkan karena iritan, baik itu sabun, pelarut, minyak, asam, ataupun semen, dermatitis kontak, ada dari logam, perekat, pewarna, dan produk karet ataupun antiseptik. Ini contoh PAK sistem muskuloskeletal ada carpal tunnel, low back pain, dan epikondilitis. Jadi gerakan yang terjadi pada konstruksi tukang batu dan sebagainya. Kanker okupasional, karsinoma bronkus dan paru, kemudian mesotelioma, karsinoma, kandung ataupun rongga hidung. Ini untuk masing-masing pekerjaan itu memiliki masing-masing risiko. Penyakit infeksi ada tuberkulosis, tenaga kesehatan ya, hepatitis B dan C, juga pada nakes, juga ada COVID-19. Sistem hematologi ada anemia hemolitik, anemia aplastik, leukemia, dan metamoglobinemia gitu ya. Jadi untuk yang berhubungan dengan bahan kimia itu ada penyakit anemia ke arah sistem hematologi. Sistem saraf ada Parkinson sekunder pada mangan, pada pertambangan, polineurepati, arsen, ensefalopati toksik, juga ada timbal, merkuri, pelarut, dan sebagainya. Tekanan udara ada barotrauma, penerbangan, penyelaman, penyakit dekompresi, pekerja di bawah tanah, toxic effect, dan sebagainya. Jadi masing-masing pekerjaan memiliki efek ataupun penyakit akibat kerja spesifik. Formulirnya ada formulir A untuk diagnosa penyakit akibat kerja, ada 7 langkah diagnosis. Formulir B untuk surat keterangan dokter, dan formulir C untuk surat rekomendasi untuk pelaksanaan okupasi pada perusahaan. Di formulir pelaporannya ada formulir laporan triwulan di Fasiankes, E untuk Dinkes, F untuk triwulan Dinkes, kompilasi data dari seluruh puskesmas. Ini peran pemangku kepentingan yang jelas pemerintah sebagai pembina dan pengawas, Paskes untuk diagnosa, tata laksana, dan pencatatan atau yang melakukan surveillance, pemberi kerja, pencegahan dan pengendalian. Pekerja melakukan pelaporan keluhan, BPJS sebagai penjamin pelayanan dan pemberian manfaat. Ini upaya pencegahan, kita ada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tergantung dari masing-masing tempat kerja yang ada. Tantangannya ada fenomena puncak gunung es ya, jadi kasus yang terlapor hanya sangat terbatas, tapi yang sebenarnya kalau di tempat pekerjaan yang berisiko pasti banyak yang mengalami kesakitan, tapi karena tidak mau diberhentikan, keluhannya dipendam begitu ya. Jadi harapannya ada peningkatan deteksi dan pelaporan PHK, pemenuhan hak pekerja, dan peningkatan produktivitas. Jadi pekerja sehat Indonesia maka bisa akan maju. Upaya utamanya ada proses penyusunan surveillance yang ada. Kurang lebih itu terkait surveillance penyakit akibat kerja pada prinsipnya hampir sama dengan surveillance yang dilakukan pada umumnya. Cuma dia di sini jadinya fokus ke surveillance penyakit akibat kerja sesuai dengan tempat kerjanya masing-masing. Oke, itu mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, mungkin dari teman-teman yang lebih banyak pengalamannya, silahkan. Belum ada pertanyaan, Ibu. Oh, oke. Terus dia 1 minggu baru bisa coba di bank ditolak karena sudah tertutup. Ya sudah bisa.
Nanti kan katanya 7 hari. Bisa dari kelas kesehatan. Dan nanti diumumkan. Oke, kalau tidak ada, insya Allah nanti materi saya kirim ke siapa ya tadi yang WA saya ya. Oh, yang WA saya nanti saya kirim materinya ke sana. Iya, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya. Dilanjutkan untuk pekerjaan selanjutnya ya Bapak Ibu. Salam sehat selalu dimanapun berada. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih. iya. Terima kasih Ibu.